ini memang masih menunjukkan ya bahwa stabilitas harga pangan memang masih dijaga oleh pemerintah dan kemudian juga memang menjadi indikasi belum pulihnya demand masyarakat pasca PPKM ini agak direlaksasi ya. Jadi ini kita belum melihat hasil dorongan dari sisi permintaan. Jadi dari sisi supply, pemerintah terus menjaga kestabilan harga pokok, kemudian administer price ya dan energy price. Namun memang dengan adanya deflasi ini menunjukkan bahwa memang daya beli masyarakat atau demand dari sisi masyarakat itu juga belum pulih normal. Seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ya di satu sisi memang bagus ya stabilitas harga pangan itu terjaga itu, tapi di sisi yang lain itu menunjukkan bahwa permintaan masyarakat ini belum pulih. Jadi itu yang menjadi PR ke depan dari deflasi yang kita alami saat ini. Ini harga-harga mulai turun, Seperti itu. apakah ini berarti daya beli masyarakat juga turun atau justru ada dampak lain atas deflasi ini, Bu Telisa? Ya, jadi ini memang kalau inflasi kan kalau kita bicara pasti dari sisi demand ataupun dari sisi supply. Nah, cuma kita harus mengukur dulu nih lebih banyak demand-nya atau lebih banyak dari sisi supply. Nah, kalau tadi kita lihat itu kan makanan minuman tembakau itu memang mengalami penurunan ya. Nah, ini kan makanan ini adalah kebutuhan pokok masyarakat. Nah, di satu sisi memang pemerintah terus menjaga stabilitas dari harga pangan ini. Nah, di sisi yang lain itu kan demand masyarakat juga belum pulih. Jadi makanya itu di sisi demand ini harus kita genjot lagi. Jadi artinya penurunan harga-harga ini di satu sisi positif, namun di sisi yang lain itu juga menjadi indikasi demand masyarakat yang belum pulih, sehingga memang diperlukan stimulus-stimulus dari pemerintah yang istilahnya itu lebih nendang untuk mendorong konsumsi di masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu kemungkinan terpengaruh oleh pendapatan yang turun selama hampir COVID ini 2 tahun ini ya, pendapatan rata-rata masyarakat yang mungkin mengalami penurunan dan kemudian dengan kegiatan pembatasan yang dilakukan. Nah, ini jadi memang masih perlu dorongan. Pemerintah sudah melakukan dengan realisasi dana PEN ya, tentunya mendorong melalui kebijakan PEN ini kan mendorong juga konsumsi masyarakat sebagai bagian terbesar dari PDB kita. Nah, namun dorongan ini nampaknya belum bisa terlalu menendang gitu ya, sehingga kita lihat ya kita masih mengalami deflasi seperti itu. Berbeda dengan Amerika. Kalau kita lihat kan Amerika dengan stimulus-stimulusnya inflasinya kan sudah 5,4 misalkan seperti itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa stimulusnya itu sangat cukup menendang gitu istilahnya ya, untuk istilah populernya seperti itu. Nah, Indonesia baru dalam sejarah inflasi kita tuh lebih rendah dari negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Nah, ini juga yang menjadi indikator kita ya bahwa negara-negara maju lainnya dengan stimulus yang dilakukan itu inflasinya sudah meningkat gitu jauh gitu dari rata-rata inflasinya. Nah, kalau kita justru di bawah rata-rata inflasi. Rata-rata inflasi Indonesia secara dalam 5 atau 10 tahun terakhir itu kan di kisaran 3-5%. Nah, kemudian kita jauh di bawah itu. Nah, itu juga di satu sisi ada keberhasilan dari penanganan pasokan, namun di sisi yang lain dari sisi permintaan ini kita memang mengalami structural break yang cukup dalam ya, bahwa masyarakat ini demand-nya memang masih lemah seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.